Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai makna kemerdekaan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, di mana materi ini adalah materi sejarah Indonesia untuk kelas 11. Proklamasi juga memiliki makna yang besar bagi bidang politik di Indonesia. Walaupun tidak jauh dengan kondisi ekonomi Indonesia pada waktu itu, bidang politiknya sama persis masih terasa sangat mentah, namun memiliki orientasi positif untuk kehidupan politik di masa depan. Perubahan dan pembaruan dari kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan terus bergulir. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah rapat PPKI yang mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, dan dilanjutkan dengan beberapa usaha pembenahan bidang politik seperti penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, pembentukan kabinet, pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, disertai dengan penentuan kepala daerahnya. Gubernur 8 provinsi itu tidak dipilih seperti sekarang melalui pemilu, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI. Berikut pembagian 8 provinsi dan gubernurnya. Sumatera dipimpin oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan. Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Provinsi Jawa Tengah dipimpin NP Suroso. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh RMT Aryo Suryo. Provinsi Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja. Provinsi Maluku dipimpin oleh Mr. Johannes Latu Harhari. Provinsi Sulawesi dipimpin oleh GSSJ Ratu Langit. Provinsi Borneo dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur. RP Suroso I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latu Harhari, dan GSSJ Ratu Langit saat itu juga anggota PPKI. Untuk melaksanakan ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah atau disingkat KNID. Undang-undang itu dikeluarkan dengan pertimbangan belum adanya pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauan. Pangreh Praja adalah bentuk pemerintahan daerah di era kolonial Hindia Belanda. Para pegawai Pangreh Praja menyatakan sikap setia pada Republik Indonesia walaupun saat itu masih di bawah kekuasaan Jepang. 3 tahun setelah merdeka, barulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai pemerintahan daerah yang lebih rinci. Di dalamnya memuat tata cara pengangkatan kepala daerah oleh presiden. Walaupun masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya, Indonesia baru bisa menggelar pemilu pada tahun 1955, 10 tahun setelah merdeka. Penentuan PNI sebagai satu-satunya partai politik Indonesia pada saat itu, pembentukan TKR dan PKR yang menjadi cikal bakal TNI dan Polri, pembentukan alat negara seperti Komite Nasional dan lain-lain. Perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan politik serta hasrat untuk berkuasa menjadi kendala bagi bangsa yang baru lahir ini. Namun perlahan tapi pasti bangsa Indonesia terus menguatkan keberadaannya guna mencapai cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang makmur dan berkeadilan sosial.
Demikianlah video mengenai makna proklamasi bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.